yakni kerajaan Allah dan gereja. Kita akan memfokuskan ke dalam peranan gereja di dalam konsep gereja sebagai kota Allah di tengah-tengah dunia. Baik, mari kita akan memasuki perenungan firman pada hari ini. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur untuk kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia dengan tujuan dan maksud yang baik untuk membawa kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kristus menyertai kami di dalam setiap pembelajaran firman. Biarlah hati kami dijamah oleh Kristus dan hati kami digerakkan oleh kebenaran Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami bukanlah hidup yang tidak berguna, tetapi hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Allah semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca ada 3 teks firman Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 13, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian teks kedua adalah di dalam Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Lalu teks yang terakhir adalah di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca teks yang pertama di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat ini membaca ayat yang ganjil. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalu teks yang kedua di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-30. Saya bacakan bagi kita sekalian. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Lalu teks yang terakhir yaitu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan juga bagi kita sekalian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai konsep kerajaan Allah, saudara akan menemukan beberapa poin yang saya bahas, tetapi sudah dibahas oleh Pak Tama di minggu yang lalu, beberapa poinnya saja, tetapi kemudian kita akan mengembangkannya dan melihat korelasinya di dalam gereja sebagai kota Allah di dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat konsep kerajaan Allah di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama kita melihat kepada pengertian daripada kerajaan Allah. Poin ini juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Tama di minggu yang lalu, saya kembali menyampaikannya. Kerajaan Allah mengacu kepada pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah meliputi sorga dan bumi secara universal. Dan termasuk atas umatnya, yaitu gerejanya secara partikular melalui Kristus, Roh Kudus, dan firman-Nya. Jadi ini adalah konsep kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah atas sorga bumi secara universal dan atas umat Allah secara partikular melalui Kristus, Roh Kudus, dan firman-Nya.
Martin Luther itu berkata, apakah kerajaan Allah itu? Yakni Allah mengutus anaknya Kristus Tuhan ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari kuasa iblis, membawa kita kepadanya dan memerintah kita sebagai raja keadilan, kehidupan dan kesukaan yang kekal, yang melawan dosa, maut, serta hati nurani yang berdosa. Terlebih ia juga memberi Roh Kudusnya kepada kita untuk menuntun kita ke kerajaan ini melalui firman-Nya yang kudus dan membiarkan terangnya bersinar atas kita serta meneguhkan iman kita dengan kuasa-Nya. Jadi kalau kita memperhatikan konsep kerajaan Allah tidak pernah dilepaskan daripada karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, di dalam inkarnasinya dan seluruh karya penebusannya. Begitu juga dengan pengutusan Roh Kudus ke dalam dunia ini dan firman Allah yang berkarya. Tentu kita tahu bahwa kehadiran Kristus bukan saja baru hadir di dalam masa inkarnasi perjanjian baru, tetapi kehadiran Kristus sesungguhnya sudah ada dari perjanjian lama dengan cara kehadiran yang berbeda. Tentu Kristus tidak hadir secara faktual di dalam kebertubuhannya, di dalam kemanusiaannya dalam perjanjian lama. Tetapi saudara dan saya melihat bahwa di dalam perjanjian lama Kristus sudah ada, Roh Kudus sudah ada, firman Allah sudah ada. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kristus, Roh Kudus dan firman sudah ada. Allah sudah memerintah dunia ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya kapankah kerajaan Allah itu ada di dalam dunia ini? Sejak semula kerajaan Allah telah didirikan secara universal, di mana sorga dan bumi itu diciptakan. Disitulah kerajaan Allah itu terbentuk. Dan secara khusus sekali lagi Allah membentuk kerajaannya melalui gerejanya atau umatnya. Saya kira ini adalah poin yang sudah sempat disinggung oleh Pak Tama di minggu yang lalu, maka saya tidak akan banyak membahas di sini. Saya mau ajak kita masuk ke dalam sifat-sifat daripada kerajaan Allah. Allah memerintah segala sesuatu. Allah memerintah gerejanya secara khusus. Lalu apa sifat kerajaan Allah tersebut? Kita melihat ada beberapa aspek daripada sifat kerajaan Allah yang kita perlu mengerti, sehingga saudara tidak dapat mengidentikan begitu saja gereja dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbeda daripada gereja, tetapi di sisi yang lain gereja adalah representasi daripada kerajaan Allah. Mari kita lihat sifat daripada kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu berasal dari Allah, didirikan oleh Allah, diperintah oleh Allah berdasarkan hukum-hukum Allah dan bagi kemuliaan Allah. Ini aspek yang begitu penting. Kenapa? Nanti waktu kita membahas gereja sebagai representasi kerajaan Allah di dalam dunia ini, sebagai kota Allah di dalam dunia ini, seluruh sifat-sifat kerajaan Allah itu harus nampak di dalam kehidupan gereja, baik secara personal maupun secara komunal. Maka penting kita melihat sifat-sifat daripada kerajaan Allah, berasal dari Allah, didirikan oleh Allah, diperintah oleh Allah berdasarkan hukum-hukum Allah dan ditujukan bagi kemuliaan Allah. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ketika Yesus berbicara dengan Pontius Pilatus. Kita lihat sebentar Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita lihat ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi kalimat daripada Yesus Kristus langsung mengonfirmasikan kepada kita mengenai natur atau sifat daripada kerajaan Allah itu yang bukan dibuat dari tangan manusia, tetapi berasal daripada Allah itu sendiri. Yang kedua, cakupan daripada kerajaan Allah, jangkauannya apa saja? Sebagaimana pengertian yang tadi sudah kita lihat, jangkauan kerajaan Allah itu sorga dan bumi. Yesus Kristus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-18, "Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Artinya tidak ada bagian di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam kehidupan para malaikat ataupun di dalam kehidupan iblis, penguasa-penguasa dunia ini yang telah berdosa kepada Tuhan itu yang tidak dikuasai oleh Allah. Semuanya berasal dan kemudian dikuasai oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberadaan sorga berasal dari Allah, keberadaan bumi berasal daripada Allah, dan dengan demikian juga dengan keberadaan neraka.
Neraka juga dicipta oleh Allah. Saudara jangan pikir bahwa neraka tidak dicipta oleh Allah. Neraka juga dicipta oleh Allah. Jadi sorga dan bumi berbicara mengenai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semuanya berasal daripada Allah karena dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Maka jangkauan pemerintahan daripada Allah meliputi apa yang kelihatan maupun apa yang tidak kelihatan. Dan juga dalam hal ini adalah secara khusus gereja Tuhan atau umat Allah. Jadi ini adalah jangkauan daripada kerajaan Allah. Yang ketiga, sifat daripada kerajaan Allah itu apa saja? Kalau saudara dan saya memperhatikan jangkauan daripada kerajaan Allah, sekali lagi kita mengaminkan apa yang dikatakan di dalam teolog reform yang mengatakan bahwa tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan kita yang tidak diklaim Kristus sebagai milik kepunyaannya. Dengan demikian semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi hal yang ketiga, sifat daripada kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang berbeda dari pengertian yang dimengerti oleh manusia umumnya. Di dalam pengharapan orang Yahudi, kerajaan Allah itu diharapkan secara politik. Kerajaan Allah itu diharapkan untuk terlihat secara eksternal. Tetapi Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu tidak bersifat eksternal dan tidak nampak bagi manusia. Kita perhatikan di dalam Matius 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yesus berkata bahwa sifat daripada kerajaan Allah ini adalah spiritual atau rohani. Matius pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Lalu kita bisa lihat juga di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Matius 21 ayat yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Implikasinya kerajaan Allah itu sudah hadir. Kerajaan Allah itu sudah hadir tetapi bersifat rohani. Lalu kita lihat juga di dalam Lukas 17 ayat yang ke-21. Lukas 17 ayat yang ke-21, kesaksian daripada Yesus Kristus sendiri. Di situ dikatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu Yohanes 18 ayat 36 juga menyatakan hal yang sama. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Berbicara bahwa kerajaan Allah itu bukan eksternal, sesuatu yang bukan politis, sesuatu yang tidak nampak oleh manusia. Jadi mau menekankan mengenai sifat rohani daripada kerajaan itu. Kerajaan itu tersembunyi. Kerajaan itu sudah hadir, tetapi kerajaan itu tersembunyi. Kerajaan itu tidak bisa diidentifikasikan secara eksternal, secara kasat mata oleh manusia. Yang kedua, karena dia bersifat rohani, maka kerajaan itu hanya bisa dimasuki melalui kelahiran kembali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karakteristik yang membedakan kerajaan Allah daripada kerajaan dunia. Ketika saudara dan saya dilahirkan ke dalam dunia, kita menjadi secara otomatis warga daripada kerajaan dunia ini. Secara otomatis. Tetapi untuk menjadi warga kerajaan Allah, saudara tidak dapat secara otomatis dilahirkan lantas kemudian menjadi warga kerajaan Allah. Saudara lihat di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Warga kerajaan Allah adalah hanya dapat dimiliki jika saudara dilahirkan kembali, diregenerasi oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena itu kerajaan Allah bersifat rohani. Karena seluruh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus adalah bersifat rohani. Tidak dapat dilihat, tetapi dampaknya itu dapat dirasakan. Ya, tidak dapat dilihat tetapi dampaknya dirasakan. Jadi sekali lagi saudara dan saya melihat bahwa kerajaan Allah bersifat rohani, tidak dapat dimasuki secara lahiriah, tetapi harus dimasuki secara rohani melalui kelahiran kembali. Sifat rohani juga terlihat di dalam hal ini. Lukas 17 ayat 21 yang tadi saya bacakan. Kerajaan itu ada di dalam hati umat tebusan Kristus. Karena kerajaan itu dimasuki melalui kelahiran kembali, maka kerajaan itu memerintah di dalam hati umat Allah.
Kerajaan Allah itu sekali lagi saudara tidak bisa tunjuk dengan tanganmu, tetapi saudara mendapatkan kesaksian internal daripada Roh Kudus bahwa Kristus memerintah atas kita, bahwa engkau telah menjadi milik Allah. Saudara dan saya bisa membaca itu dengan begitu jelas ketika Paulus membahas mengenai keanakan kita yang diadopsi melalui karya Roh Kudus di dalam Roma pasal yang ke-8. Jadi kerajaan itu ada di dalam hati umat tebusan Allah, tidak ada di dalam semua diri manusia, tetapi hanya ada di dalam diri orang yang telah ditebus Kristus dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Maka kerajaan Allah ada di dalam hati manusia yang ditebusnya. Dan kalau kita perhatikan, karena itu adalah pemerintahan Kristus yang bersifat rohani di dalam hati kita, maka itu berarti seluruh warga kerajaan Allah itu harus taat kepada hukum Allah dari seluruh segi kehidupannya di dunia. Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, jika engkau adalah berasal daripada Kristus, maka engkau pasti taat kepada kebenaran Kristus. Semua warga kerajaan Allah taat mutlak kepada hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena kerajaan didirikan oleh Allah, kerajaan diperintah oleh Allah, dan dasar pemerintahan itu adalah hukum-hukum Allah. Maka itu berarti seluruh warga kerajaan Allah tidak mungkin tidak taat kepada Allah. Seluruh warga kerajaan Allah yang masuk di dalam kerajaannya wajib taat kepada Allah. Itu sebabnya di dalam pengakuan iman Westminster dikatakan bahwa satu-satunya kewajiban dan satu-satunya hak daripada kita umat Allah atau manusia sebenarnya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Satu-satunya kewajiban dan satu-satunya hak kita adalah taat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai sifat rohani daripada kerajaan Allah, saudara dan saya harus melihat bahwa ini memberikan implikasi etis di dalam kehidupan kita secara personal maupun komunal, di mana kita bertanggung jawab untuk menaati Allah sebagai Raja kita. Kalau kita mengakui Kristus sebagai Raja kita, maka kita juga harus mengakui hukum-hukumnya dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita. Berikutnya saudara dan saya bisa melihat di dalam sifat rohani daripada kerajaan Allah selanjutnya, itu adalah bahwa kerajaan Allah itu sudah berada pada masa sekarang, ya, already, dan akan mencapai kesempurnaannya di masa yang akan datang, yakni saat kedatangan Kristus yang kedua, not yet. Saudara bisa baca ayat-ayat referensi yang saya berikan ini adalah ayat-ayat yang semuanya mengacu kepada sifat paradoks daripada kerajaan Allah. Di satu pihak sudah hadir, di pihak lain belum mencapai kesempurnaannya. Sehingga kerajaan Allah ini bahkan digambarkan seperti ragi. Terus berkembang sampai kepada puncaknya, kepada kesempurnaannya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan already sebenarnya? Kerajaan Allah itu sudah ada sekarang, already. Yang dimaksudkan itu apa? Semua sifat rohani dari kerajaan Allah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa Allah memerintah atas hidup kita, Allah melahir barukan kita, Allah membawa engkau dan saya memasuki suatu relasi yang taat kepada Allah, relasi yang baru, relasi sebagai anak-anak Allah yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yang tidak terjadi secara eksternal tetapi secara internal oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan dengan already. Kerajaan Allah sudah ada sekarang. Nah, ada pandangan-pandangan di dalam gereja yang menganggap bahwa kerajaan Allah itu belum hadir sekarang. Baru akan datang nanti ketika Yesus itu datang kedua kali. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir sekarang di dalam sifat-sifat rohani yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu not yet itu berbicara mengenai apa? Ketika Kristus datang kedua kali, kerajaan Allah itu meliputi sifat rohani. Meliputi sifat rohani atau tersembunyi dari kerajaan Allah di masa sekarang dengan dampaknya dan pengaruhnya di dalam dunia ini. Artinya, not yet, kerajaan Allah yang akan datang di dalam kesempurnaannya meliputi semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah dilahirbarukan, yang ditebus, dan kemudian hidup taat di dalam iman kepada Kristus. Jadi not yet-nya itu meliputi already hari ini. Dan juga di dalam kesempurnaannya, saudara dan saya melihat ini ada keunikan ketika kerajaan Allah itu datang pada waktu Yesus itu datang di akhir zaman. Pada kedatangan Kristus yang kedua, kuasa kerajaan yang tersembunyi ini akan dinyatakan dalam kemuliaan dan kesempurnaannya yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lihat di dalam ayat-ayat referensi yang saya berikan. Kalau hari ini kerajaan Allah itu tak kelihatan, tidak nampak.
itu adalah sesuatu yang tersembunyi daripada karya Allah. Walaupun dampaknya itu terlihat. Di mana ada orang percaya yang taat kepada Allah, tidak mungkin tidak ada perubahan. Pertama-tama perubahan terjadi pada dirinya secara personal, dan kemudian dia membawa prinsip-prinsip hidup baru, yaitu firman Allah itu kemudian menerangi tempat kerja dia, menerangi tempat studi dia, menerangi keluarga dia. Itu sebabnya saudara, tidak mungkin tidak ada dampak, pengaruh daripada karya Allah yang tersembunyi atau secara internal terjadi dalam diri umat pilihan Allah sekarang. Tetapi di sisi yang lain, apa yang tersembunyi, apa yang tak kelihatan, pada waktu Yesus datang kedua kali dibuka, dideklarasikan. Hari ini saudara dan saya mungkin meragukan sesama kita ini sungguh-sungguh selamat atau tidak. Kalau kita pasti mengetahui tentang keselamatan kita. Kita pasti tahu kita ini umat Allah atau bukan. Kenapa? Karena Roma 8 berkata bahwa Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berhak memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Berarti secara personal saudara mengetahui saudara umat Tuhan atau bukan. Kenapa? Karena Kristus melalui Roh Kudus mengkonfirmasikan iman sejati dalam hidup saudara. Tapi bagaimana dengan sesama kita? Paling tidak di dalam lokal-lokal gereja tertentu. Mungkin kita tidak bisa ke dalam seluruh dunia. Tetapi ini adalah prinsip umum. Saudara tidak dapat menentukan secara presisi, secara tepat, dia itu umat pilihan Allah. Dia itu orang percaya. Dia itu sudah diselamatkan. Karena bisa saja apa yang kita tentukan ternyata bukan demikian. Kita kira dia orang yang sudah diselamatkan. Kita kira dia orang yang sudah percaya. Faktanya, waktu dia mati, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau dari kerajaanku. Maka apa yang tersembunyi pada waktu Yesus datang kedua kali disingkapkan, dibukakan secara publik. Jika engkau umat pilihan Allah, pada waktu itu dibukakan, dideklarasikan bahwa engkau adalah umat pilihan Allah, engkau domba. Tapi ketika engkau bukan umat pilihan Allah, dideklarasikan juga, engkau bukan umat Allah, engkau kambing. Itu adalah perkataan daripada Yesus Kristus ketika dia memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dengan demikian, ketika Kristus datang kedua kali, kerajaan Allah itu mencapai kesempurnaan dan kemuliaannya di dalam hal ini. Apa yang tersembunyi disingkapkan secara publik. Dan kedatangan Kristus di dalam kemuliaan dilihat secara kasat mata. Jadi kerajaan Allah itu yang tadinya internal, sekarang bersifat eksternal. Kerajaan Allah tadi itu yang kemudian tidak kelihatan, sekarang terlihat dengan kasat mata. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita percaya bahwa suatu waktu nanti kita akan melihat kerajaan Allah tersebut yang sudah kita miliki juga hari ini. Nah, apa hubungannya konsep kerajaan Allah ini dengan sifat-sifat yang tadi kita sudah pelajari, terutama sifat rohaninya, dengan dua kota? Dua kota. Istilah dua kota ini saudara, ketika kita membahasnya terkait dengan fungsi gereja di tengah-tengah dunia, istilah dua kota ini kita dapat dari mana? Terimplikasi di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 yang tadi kita baca. Di dalam ajaran Alkitab Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, kita mengerti bahwa ada dua macam kota atau ada dua macam kelompok masyarakat di dalam dunia ini. Nah, istilah dua kota ini kita pakai dari istilah yang diungkapkan oleh Agustinus, the city of God. The city of God. Di dalam tulisan Agustinus, the city of God, dia berbicara mengenai dua kota yang ada di dalam dunia ini. Dan itu terlihat sekali lagi di dalam konsep Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Jadi ini bukan kesimpulan logis semata atau sistematik, tetapi ini adalah berasal daripada pemikiran Alkitab. Di situ dikatakan di dalam Matius 13, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Fakta yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus mengenai kerajaan Allah, baik already maupun not yet, itu tersimpulkan di dalam teks ini. Yesus sedang berbicara mengenai kerajaan Allah yang already, tetapi dia juga berbicara mengenai kerajaan Allah di dalam sifat not yet-nya. Saudara perhatikan bahwa di dalam ketetapan kekal Allah, Allah menetapkan bahwa di dalam dunia miliknya,
keberadaan orang percaya atau gereja dan keberadaan orang tidak percaya itu tinggal bersama-sama di dalam dunia milik Tuhan, ya. Ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita mengerti bagaimana gereja dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Karena apa? Karena memang Allah mengizinkan, Allah menetapkan bahwa gereja atau umat Allah itu tinggal atau hidup bersama-sama dengan orang yang tidak percaya di dalam dunia. Sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus datang kembali, ya. Datang yang kedua kali. Sampai kepada penghakiman kekal di akhir zaman itu tiba. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta ini membuat saudara dan saya mengerti mengenai apa yang ditekankan oleh Agustinus. Dia mengatakan bahwa anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Jadi keberadaan lalang dan gandum di dalam dunia milik Allah, di dalam kerajaan Allah ini, dunia adalah bagian daripada kerajaan Allah, tentunya kita mengerti di dalam konsep kerajaan Allah tadi. Maka itu menjadi panggilan tersendiri bagi orang-orang percaya, panggilan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Allah untuk boleh menjadi saksi Kristus, menjadi terang Allah, membawa berkat anugerah Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ini adalah konsep yang saudara dan saya boleh pelajari ketika kita melihat sekali lagi fungsi gereja di tengah-tengah dunia ini. Kita mulai daripada prinsip-prinsip yang Alkitab itu ajarkan. Nah, 2 kota di dunia milik Allah. Kota yang dimaksudkan ini kota-kota apa saja? Ya, kalau kita melihat kerajaan Allah itu mencakup sorga dan bumi, sekarang kita mengerucut ke dalam dunia ini, yaitu aspek yang kelihatan daripada ciptaan Allah. Karena ada aspek yang tak kelihatan yaitu sorga, maka kita melihat kepada 2 kota di dunia milik Allah. Apa saja 2 kota itu? 2 kota itu menurut Agustinus terbagi menjadi kota dunia dan kota Allah. Kota dunia itu berbicara mengenai masyarakat dunia yang diwakili oleh kultur-kultur tanda petik kota Babel. Yang tadi kita baca di dalam Daniel 4 ayat yang ke-30. Kenapa istilah Babel ini dikenakan oleh Agustinus, saudara, kepada kota dunia atau masyarakat dunia ini? Karena Babel digunakan dalam perjanjian lama, bahkan sampai ke dalam kitab Wahyu untuk menyimbolkan masyarakat dunia dengan kultur-kultur dunianya yang memberontak kepada Allah dan firman-Nya. Jadi sekali lagi kota dunia atau masyarakat dunia yang diwakili oleh kultur-kultur yang memberontak kepada Allah dan firman-Nya. Lalu kota yang kedua adalah kota Allah yang berbicara mengenai masyarakat umat Allah, yaitu gerejanya, kaum pilihan Allah yang percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Jadi konsep 2 kota adalah kita ambil daripada pemikiran Agustinus yang berakar kepada Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Jadi 2 hal ini adalah ada bersama-sama di dalam dunia milik Allah. Dan sekali lagi mari kita lihat bagaimana Alkitab berbicara mengenai distingsi antara 2 kota ini. Distingsi antara 2 kota ini yang tidak dapat pernah disatukan, ya. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam Alkitab memang menyajikan ada 2 kota, kota dunia dan kota Allah, dengan 2 masyarakat yang berbeda di dalam dunia Allah atau di dalam kerajaan Allah. Tetapi di saat yang sama Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa 2 kota ini memiliki natur yang berbeda yang tidak mungkin bisa dipersatukan kembali. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, distingsi ini menjadi perbedaan signifikan kita dengan dunia. Dan di dalam distingsi ini, saudara dan saya tidak boleh mengkompromikannya. Terjadi kompromi maka terjadi apa yang disebut dengan dosa di dalam gereja. Nanti kita akan lihat bagaimana sekularisasi daripada gereja juga akan terjadi ketika terjadi percampuran antara kebenaran dengan yang tidak benar. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam distingsi 2 kota ini, kota dunia dan kota Allah, yang tidak dapat disatukan. Itu terjadi mulai daripada Kejadian 3 ayat 15, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab berkata bahwa Allah mengadakan permusuhan di dalam 3 kelompok antagonis tentunya yang sudah kita ketahui. Dan permusuhan kekal ini adalah permusuhan di antara 2 masyarakat atau di antara 2 kota itu. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa 2 kota ini tidak pernah dapat disatukan. Segala upaya untuk menyatukan akan kemudian dihukum oleh Allah. Ya, contohnya Air Bah, contohnya Menara Babel.
saudara melihat di dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang mencoba untuk mempersatukan dua masyarakat yang berbeda ini, atau dua kota yang berbeda secara natur ini, maka mendapatkan penghakiman daripada Allah. Karena apa? Allah sudah menetapkan permusuhan kekal di antara keduanya. Dan 3 kelompok antagonis kita tahu bersama: ular, simbol daripada iblis, melawan perempuan itu; keturunan ular melawan keturunan perempuan, yaitu orang-orang percaya; ular melawan keturunan ultimat daripada perempuan itu, yaitu Yesus Kristus yang memastikan kemenangan ultimat daripada keturunan perempuan, daripada keturunan orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Matius tadi ya, kalau kita perhatikannya di dalam Matius tadi ya, pasal yang 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, menggemakan permusuhan kekal ini, bukan? Menggemakan permusuhan kekal ini. Tetapi anehnya, sekalipun digemakan kembali, Allah menetapkan bahwa kedua kota ini, kedua macam masyarakat ini harus hidup bersama-sama di dalam dunia milik Dia. Saya ulangi, ada permusuhan kekal di antara kedua kota ini, kedua masyarakat ini, yang tidak mungkin dipersatukan. Tetapi di sisi yang lain, ketetapan Allah adalah kedua kota atau kedua masyarakat ini harus tinggal sama-sama di dalam dunia Berarti implikasinya, saudara tidak akan pernah menemukan bahwa saudara bebas daripada penderitaan, saudara bebas daripada kesukaran, saudara bebas daripada hambatan-hambatan yang terjadi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena saudara dan saya tinggal bersama dengan lalang. Gandum tinggal bersama dengan lalang di dalam dunia di dalam dunia Allah. Jadi permusuhan itu pasti akan senantiasa terjadi. Permusuhan itu akan senantiasa terjadi. Permusuhan itu terjadi pertama-tama di dalam gereja secara institusional. Saudara menemukan bahwa di dalam gereja tidak semuanya adalah gandum. Di dalam gereja juga ada lalang, bukan? Yesus Kristus mengatakan itu dengan jelas. Dan di luar daripada gereja, seluruh dunia ini, gereja adalah skop yang kecil. Lalu kemudian seluruh dunia ini, saudara menemukan bahwa tidak semua manusia adalah milik Allah. Dari situ saudara dan saya menemukan bahwa pasti senantiasa ada konflik, pasti senantiasa ada permusuhan. Manusia yang tidak ada konflik itu aneh, saudara. Manusia yang tidak kemudian berhadapan dengan permusuhan itu aneh. Kenapa? Karena dua kota dihadirkan di dalam dunia Allah, dua masyarakat dihadirkan di dalam dunia Allah, tetapi memiliki natur yang bertentangan, memiliki natur yang bermusuhan. Jadi tidak mungkin sekali lagi saudara menghindar daripada permusuhan ini. Ya. Dengan demikian saudara, ini adalah fakta yang saudara harus akui di dalam kehidupan kita bergereja juga ya. Kemarin saya baca salah satu artikel daripada John Piper. John Piper mengatakan bahwa begini, saudara, segala spirit kekecewaan, segala spirit pemberontakan, segala spirit penolakan kepada Allah, itu pasti terjadi di dalam dunia ini dan juga terjadi di dalam gereja. Jadi itu berarti saudara, kalimat daripada John Piper ini adalah kalimat yang juga merupakan pengakuan bahwa sebenarnya permusuhan itu terjadi. Permusuhan kekal antara dua kota ini atau dua masyarakat ini ada di dalam dunia ini, dan itu terlihat dengan jelas di dalam penggembalaan daripada John Piper. Begitu juga di dalam kehidupan daripada gereja lokal kita. Yang kedua, saudara dan saya melihat distingsi daripada dua kota ini terlihat di dalam eskalasi permusuhan kekal antara dua masyarakat ini. Yang pertama adalah konflik antara individu dan keluarga yang saleh dan yang fasik. Kemudian adalah konflik antar bangsa, ya, antar bangsa yang nanti kita lihat. Jadi kita mulai masuk ke dalam bagaimana Alkitab menyajikan kedua masyarakat atau kedua kota ini yang ada di dalam permusuhan kekal dan kemudian terus berkembang ya di dalam permusuhan mereka. Yang kita lihat di dalam Kejadian 4 dan Kejadian yang kelima. Ini adalah suatu kisah yang sudah sering kali saudara dan saya itu mengerti ya, dan juga beberapa kali kita bahas di dalam SKA. Kejadian pasal 4. Ya, tentu saya tidak akan membahas ini sekali lagi saudara, tetapi saya hanya menyebutkannya secara singkat saja. Kejadian 4 kita tahu bahwa di dalam Kejadian 4 apa yang terjadi di sana? Pembunuhan terjadi pertama kali atas saudara kandung yaitu Habel. Dan kemudian di dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-26 secara ringkas diungkapkan mengenai perkembangan kultur atau budaya atau peradaban awal daripada manusia yang berkembang dengan begitu baik. James Boyce itu mengatakan bahwa deskripsi singkat tentang keturunan Kain dan apa yang dilakukan ini menunjukkan bahwa ada suatu kultur yang cukup maju pada zaman itu. Ada suatu budaya yang cukup maju pada zaman itu.
Tetapi sayangnya waktu saudara dan saya membaca seluruh ayat 17 sampai ayat yang ke-26 daripada Kejadian 4, kita menemukan apa yang dikatakan oleh Francis Schaeffer. Ini adalah kultur manusia tanpa Allah. Kultur manusia tanpa Allah. Ini adalah egotisme dan kesombongan yang berpusat pada manusia. Kultur ini telah kehilangan konsepnya, bukan hanya tentang Allah, tetapi juga tentang manusia sebagai keberadaan yang mengasihi saudaranya. Waktu saudara dan saya melihat perbedaan natur daripada kedua kota ini, mulai terlihat di dalam kehidupan daripada individu, ataupun terlihat di dalam kehidupan keluarga, yang saleh maupun yang fasik. Dan Kejadian 4 berbicara mengenai individu maupun keluarga yang fasik, yang dimana jiwa dia tidak ditebus, jiwa dia tidak memiliki Allah, dia tidak pernah dilahirbarukan, dia tidak pernah taat kepada Allah, sehingga seluruh peradaban, seluruh kota yang dia bangun adalah bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi hanya semata-mata untuk apa? Nama diri. Hanya semata-mata untuk nama diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Francis mengatakan bahwa ini adalah egotisme. Sesuatu yang begitu egois yang berasal daripada kesombongan manusia. Berasal daripada kesombongan manusia. Jadi waktu saudara dan saya melihat perbedaan natural daripada atau natur daripada dua kota atau dua masyarakat ini, pertama-tama saudara harus lihat bahwa keberadaan daripada individu ataupun keluarga bersangkutan yang fasik tidak ditebus, tidak dilahirbarukan, dan hasil pekerjaannya, walaupun di dalam masyarakat itu terlihat berguna, walaupun di dalam masyarakat itu terlihat sebagai sebuah kemajuan, tetapi itu adalah kefasikan di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam perkataan Lamek khususnya ya saudara ya. Di dalam perkataan Lamek, kita lihat di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ini adalah kalimat di dalam bentuk puisi yang merupakan kesombongan daripada Lamek. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini adalah wujud daripada isi hati Lamek. Isi hati daripada keturunan Kain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Isi hati daripada masyarakat dunia atau kota dunia, yang mana mereka tidak mengenal Allah, mereka justru sombong terhadap dosa. Sombong terhadap dosa. Bukan saja dosa poligami, dosa pembunuhan. Ya, jadi saudara dan saya melihat apa yang dikatakan oleh Francis Schaeffer adalah sesuatu yang sangat penting. Manusia itu, konsepnya itu tidak lagi memiliki relasi yang benar dengan Allah dan juga relasi yang benar dengan manusia. Sesama manusia saling membunuh, sesama manusia saling tidak mengasihi satu dengan lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita gereja di tengah-tengah dunia ini, kita berhadapan dengan musuh yang sebenarnya memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan karakter yang Allah itu kehendaki ya. Jadi berarti permusuhan yang terjadi, konflik yang terjadi ini bukanlah suatu konflik yang dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Konflik ini hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang ditebusnya. Lalu kemudian kita lihat di dalam Kejadian 5. Kita lihat itu adalah keturunan Set ya. Tentunya kita juga sudah sempat berbicara mengenai hal ini cukup banyak di dalam SKA sebelumnya. Dia adalah pengganti daripada Habel sampai kepada Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 5. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita memperbandingkan antara individu dan keluarga yang dicatat dalam Kejadian 4 dan Kejadian 5, kita menemukan bahwa di dalam Kejadian 5, keluarga dan individu-individu yang dicatat adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang taat dan percaya kepada Allah dan firman-Nya. Dengan demikian, bukan saja perjanjian baru yang menyajikan mengenai dua kota yang bermusuhan, dua masyarakat yang bermusuhan secara kekal. Tetapi di dalam perjanjian lama, memang Allah sudah menyajikannya, Allah sudah berbicara kepada kita mengenai keberadaan dua kota, dua masyarakat yang secara natur itu berbeda, yang secara natur itu bermusuhan sampai kekal. Tidak dapat disatukan, tidak dapat disatukan. Dua masyarakat ini, dua kota ini sekali lagi ada di dalam duniahu, ada di dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bahwa hal ini adalah bagian daripada kedaulatan Tuhan
di mana Allah itu bekerja sedemikian rupa melalui kehidupan gereja, tetapi juga melalui kehadiran daripada masyarakat atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Eskalasi yang berikutnya kita bisa lihat bukan saja di dalam konflik yang terjadi antar individu dan keluarga yang fasik dan yang saleh, tetapi juga konflik antar bangsa. Jadi ini adalah perkembangan, saudara ya. Jadi kalau saudara dan saya melihat hari ini terjadi konflik-konflik antar bangsa, itu bukanlah sesuatu yang kemudian baru, tetapi sudah dicatat sejak di dalam zaman Perjanjian Lama. Babel dan Yerusalem, Daniel 4 ayat 30 dan Wahyu 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Babel dan Yerusalem. Apa yang dimaksudkan dengan Babel? Kenapa Babel di zaman kuno itu dijadikan sebagai simbol ya, secara analogi di dalam Wahyu berbicara mengenai Babel. Nah, mari kita lihat Babel di dalam zaman kuno. Memang ini secara literal Babel itu ada, bukan? Nah, Babel di zaman kuno itu adalah simbol dari masyarakat atau kota dunia yang sekuler dan sombong. Kalau saudara dan saya tadi melihat adanya individu dan keluarga yang sombong, yang sekuler, yang tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, hidupnya tidak dilahirbarukan oleh Allah. Sekarang kita melihat bahwa ada bangsa-bangsa di dalam dunia ini, yang salah satunya dicatat di dalam Alkitab Babel, bahwa mereka adalah simbol daripada masyarakat atau kota dunia yang sekuler dan sombong. Nah, ketika Alkitab menggambarkan mengenai Babel ataupun masyarakat atau kota dunia yang sekuler dan sombong, itu digambarkan dengan tiga hal yang penting. Kota dunia ini adalah dari manusia, kota dunia ini adalah oleh manusia, dan kota dunia ini secara eksklusif bagi manusia. Apa maksudnya, saudara? Ini adalah karakteristik daripada kota yang tidak mengenal Allah, daripada kota yang kemudian hidup di luar daripada kasih karunia Allah. Kota itu dari manusia, kota itu oleh manusia, dan kota itu secara eksklusif bagi manusia. Apa artinya dari manusia, oleh manusia, bagi manusia? Dari manusia itu berarti kota itu terikat pada manusia dan wawasan berpikirnya. Jadi seluruh keberadaan kota itu, seperti yang dikatakan di dalam pasal 4 kitab Kejadian, Kain kemudian mendirikan kota. Ya, begitu juga waktu saudara dan saya melihat di dalam kasus Menara Babel, ya, mereka mendirikan kota dengan menaranya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini berarti kota itu terikat pada manusia dan wawasan berpikirnya, bukan sekedar mendirikan, tetapi mendirikan dengan memakai apa? Cara pikir, wawasan berpikirnya. Tetapi sayangnya wawasan berpikir dan cara berpikirnya ini bertolak belakang dengan Allah. Itu sebabnya kota dunia yang dibangun oleh manusia, kota itu tidak memiliki tempat bagi Allah. Kota itu tidak memiliki tempat bagi Allah. Babel mulai daripada kitab Kejadian, lalu kemudian di dalam zaman Nebukadnezar sampai dengan di dalam zaman Perjanjian Baru, di dalam Wahyu dijadikan sebagai simbol daripada kota dunia ini, dari masyarakat dunia ini yang kemudian didirikan oleh manusia dengan seluruh wawasan berpikirnya, hikmatnya, dan kemampuan kapasitas yang ada dari manusia itu tentu Allah yang memberikannya, tetapi sekali lagi tidak memiliki tempat bagi Allah. Jadi tidak memiliki hubungan dengan Allah. Jadi waktu saudara dan saya melihat hal ini, maka seluruh kehidupan daripada kota tersebut adalah dikendalikan oleh manusia. Itu sebabnya dikatakan oleh manusia. Berarti manusia adalah pencipta kota, tetapi juga nilai-nilai dari kota itu ditetapkan oleh manusia. Jadi waktu saudara dan saya melihat mengenai penggambaran Alkitab tentang dua kota ini yang berbeda, Alkitab langsung memberitahukan natur atau sifat daripada kota tersebut. Kota itu terikat kepada manusia dan wawasan berpikirnya, tidak ada tempat bagi Allah, tetapi kota itu juga adalah kota yang dicipta oleh manusia, dan nilai-nilai daripada kota itu, standar hidup mereka adalah standar hidup yang tidak bersesuaian dengan Alkitab. Ya, jadi hidup sesuai dengan keinginan mereka. Dan kota itu dibangun bagi manusia, yakni bagi kemuliaan manusia itu semata. Jadi waktu saudara dan saya menemukan kehidupan daripada masyarakat yang kemudian kita simbolkan sebagai kota dunia ini, yang ada di dalam dunia Allah, di dalam kerajaan Allah, kita berjumpa bahwa mereka memiliki sifat-sifat sedemikian. Mereka memiliki karakteristik sedemikian. Orang yang hidupnya tidak ada tempat bagi Allah, masyarakat yang hidupnya berdasarkan standar normatif bagi diri mereka sendiri, ditetapkan oleh diri mereka sendiri, dan pada akhirnya bagi kemuliaan diri mereka sendiri. Ya. Jadi ini adalah karakteristik daripada Babel atau masyarakat dunia ini.
Nah, Babel di dalam zaman kuno juga, saudara, ini memperlihatkan konflik antara Allah dengan dewa-dewa asing, juga manusia dengan Allah. Mari kita lihat di dalam Daniel. Saudara, saya melihat di dalam catatan daripada kota Babel di dalam kitab Daniel. Pasal 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalimat ini, saudara, mengungkapkan mengenai cara Nebukadnezar untuk menunjukkan bahwa Allahnya Nebukadnezar, Allahnya orang Babel adalah Allah yang mengungguli Allah orang Israel, yaitu Yahweh. Itu sebabnya dikatakan bahwa semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kenapa tidak dibawa ke dalam perbendaharaan istana raja saja? Kenapa dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya? Karena mengungkapkan mengenai kesombongan daripada Nebukadnezar yang mengklaim bahwa kemenangan dia adalah kemenangan yang menyatakan kemenangan dewa-dewanya atas kemenangan atas Allah Israel. Kemenangan atas Allah Israel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kalimat Daniel 1 ayat yang kedua ini, maka kita menemukan bahwa karakteristik daripada kota dunia yang disimbolkan dengan Babel di zaman kuno memperlihatkan konflik antara Allah dengan dewa-dewa asing, tetapi juga memperlihatkan konflik antara manusia dengan Allah. Saudara memperhatikan kehidupan daripada Nebukadnezar dan seluruh pemerintahannya. Tidak ada sedikit pun Nebukadnezar itu mengakui Allah sampai Allah merendahkan dia selama 7 masa. Lalu setelah 7 masa dia hidup seperti lembu, dia makan rumput, baru kemudian Allah kembalikan dia dan dia mengakui. Dia mengakui dengan rendah hati bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang pantas untuk ditinggikan dan dimuliakan. Jadi waktu saudara dan saya melihat hal ini, maka kita menemukan bahwa di dalam kehidupan daripada Nebukadnezar adalah gambaran daripada kehidupan masyarakat dunia. Orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Allahnya, orang-orang yang ingin memerintah dirinya sendiri sebagai tuan dan hukum atas dirinya, dan bahwa manusia mengklaim kota dunia ini adalah dari, oleh, dan bagi manusia itu sendiri. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar, saudara dan saya juga bisa menemukan konteks itu di dalam zaman sekarang, bukan? Misalnya, saudara menemukan itu di dalam pemerintahan daripada Presiden Korea Utara. Saudara juga bisa menemukan itu di dalam kehidupan daripada bangsa-bangsa yang lain yang ada di dalam dunia ini. Saudara menemukan misalnya di dalam Korea Utara, pemimpin bangsa itu dijadikan sebagai apa? Sebagai Allah yang harus disembah. Pemimpin bangsa itu tidak mengakui Allah dan firman-Nya. Bukan karena di Korea Utara tidak ada gereja. Di Korea Utara ada gereja, saudara. Tetapi dia tidak mengakui Allah dan firman Allah itu sendiri. Maka banyak orang Kristen yang kemudian dibunuh mati di sana. Ya, kemudian dibunuh mati di sana, ya saudara, di Korea Utara. Ini menggambarkan mengenai pemimpin yang tidak mengakui Allah dan firman-Nya. Tetapi bukankah ini juga sudah ada sejak daripada zaman Babel? Dan Babel menggambarkan sekali lagi masyarakat dunia itu yang sampai hari ini ada dan sampai selama-lamanya ada, sampai waktu di mana penghakiman Allah itu tiba. Sampai waktu di mana Kristus itu datang kedua kali baru stop. Ya, baru stop ya saudara. Jadi itu berarti pergumulan gereja adalah pergumulan yang begitu panjang, karena kita tidak tahu kapankah Yesus datang kembali, kapankah Yesus itu kemudian membawa penghakiman akhirnya ke dalam dunia. Kita harus terus bergumul dengan orang-orang sedemikian. Mari kita lihat di dalam kehidupan daripada Nebukadnezar selanjutnya. Tadi dia menunjukkan bahwa dewa orang Babel adalah dewa yang mengungguli Allah Israel, yaitu Allah Yahweh. Dan kemudian penaklukan daripada Yerusalem menggambarkan bahwa penaklukan kota Allah oleh kota dunia. Penaklukan masyarakat umat Allah oleh masyarakat dunia ini. Dan kemudian saudara dan saya juga melihat di dalam peninggian daripada Nebukadnezar, ya, peninggian diri ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 kitab Daniel, Allah memberikan mimpi kepada Nebukadnezar dan Allah memberitahukan kepada Nebukadnezar bahwa akan terjadi pergantian kerajaan. Dari kerajaan Babel menuju kepada kerajaan selanjutnya. Dan kemudian pada akhirnya seluruh kerajaan itu akan hancur. Dan kemudian kerajaan Allah lah yang didirikan dan yang kemudian tegak berdiri sampai kekal. Sampai kekal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan bahwa Alkitab di dalam terang Daniel pasal 2 sudah memberitahukan kepada Nebukadnezar bahwa
dia tidak memerintah untuk selama-lamanya. Tetapi Nebukadnezar itu adalah pemerintahannya dibatasi. Dia tidak dapat menjadi tuan dan hukum atas dirinya. Dan pada waktu pasal yang kedua kitab Daniel, sebenarnya kita menemukan bahwa Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang harus disembah, Allah yang harus dimuliakan. Tetapi di dalam pasal yang ketiga terjadi perubahan dalam kehidupan Nebukadnezar yang sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak pernah diubahkan oleh Allah. Dia adalah orang yang tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Dia sombong, dia mendirikan kota itu dan kemudian mengagungkan dirinya dengan kota tersebut. Saudara lihat di dalam pasal yang ketiga, dia bangun sebuah patung emas yang tinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dan kemudian dia minta semua orang untuk sujud menyembah, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak sujud menyembah. Dan kemudian dia membawa 3 orang ini untuk dihukum mati di dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Allah menyelamatkan. Kenapa dia melakukan ini semua, saudara? Karena sebenarnya spirit yang ada di dalam hati daripada Nebukadnezar adalah spirit yang ingin menjadi tuan, yang ingin untuk menjadi hukum atas dirinya sendiri, yang ingin memerintah atas dirinya sendiri. Dia tidak mengakui Allah sebagai raja, tidak mengakui Allah dan pemerintahannya atas kehidupannya. Saudara memperhatikan pasal 2, dia baru saja mengakui. Pasal 3, dia menolak keputusan Allah dan dia memikirkan untuk kemudian mempertahankan kerajaannya itu dengan caranya sendiri. Dan kemudian saudara dan saya memperhatikan di dalam pasal 4 ayat yang ke-30 apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Jadi klaim daripada Nebukadnezar, kota Babel, kota dunia itu adalah dari Nebukadnezar, oleh Nebukadnezar dan bagi kemuliaan Nebukadnezar. Jadi dari contoh Alkitab ini kita menemukan bahwa ini adalah karakteristik kehidupan daripada kota dunia. Ini adalah karakteristik daripada masyarakat dunia ini. Ini adalah karakteristik daripada lalang yang hidup bersama dan gandum di dalam dunia milik Allah. Jadi itu berarti gereja Tuhan sudah harus bersiap diri bahwa mereka akan terus berhadapan dengan karakter-karakter masyarakat yang sedemikian. Karakter-karakter masyarakat dunia, kota dunia yang sedemikian. Baik secara individu, baik secara keluarga, maupun secara bangsa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah lepas daripada kondisi ini. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Itu berarti kita hidup senantiasa dalam tension, dalam ketegangan. Antara apa? Kota Allah, masyarakat umat Allah, dengan kota dunia, masyarakat dunia ini, dengan karakteristik dan natur atau sifat yang begitu bertolak belakang yang tidak mungkin disatukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat saudara dan saya sekali lagi harus memikirkan dengan baik mengenai peranan kita di dalam dunia ini, dan supaya saudara berhati-hati supaya jangan terjadi persatuan dengan kehidupan masyarakat yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, Babel adalah dibicarakan di dalam Yeremia 51 ayat 1 sampai 64, ya. Dan kemudian nanti dibicarakan dalam Wahyu 18 ayat yang kedua secara analogi, berbicara bahwa Babel itu di kemudian hari akan runtuh, tidak pernah didirikan kembali dan akan digulingkan oleh Yerusalem. Itu sudah terlihat dengan jelas di dalam mimpi Nebukadnezar pasal yang kedua, ya, bahwa seluruh kerajaan dunia ini akan digulingkan oleh kerajaan Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Alkitab mengatakan baik PL baik PB, kota dunia ini, masyarakat dunia ini, sekalipun tinggal di dalam dunia Allah dan bahkan terus menjadi musuh daripada umat Allah sampai Yesus datang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali, kota dunia itu akan dihancurkan. Segala sendi-sendinya, sistemnya, strukturnya semua akan dihancurkan. Segala nilai-nilainya, kesombongannya, standar hidupnya yang tidak berkenan kepada Allah, semuanya akan digulingkan oleh tanda petik Yerusalem baru itu, yang adalah berasal daripada Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini menggambarkan kepada engkau dan saya mengenai kemenangan umat Allah, kemenangan kota yang adalah kota Allah, masyarakat umat Allah. Jadi sekalipun kita berada di dalam tension yang terus menerus sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali, tetapi di pihak lain Alkitab memberikan kepada kita suatu janji kemenangan bahwa Babel itu akan diruntuhkan dan tidak akan pernah didirikan kembali. Tetapi berbeda dengan Yerusalem,
Yerusalem di dalam zaman kuno adalah simbol daripada tujuan-tujuan dan masyarakat umat Allah. Jadi Yerusalem di zaman kuno dan Babel di zaman kuno itu memiliki simbol yang bertolak belakang. Yerusalem adalah simbol kota Allah. Yerusalem adalah simbol masyarakat umat Allah. Mereka adalah umat Allah yang menjalankan prinsip-prinsip firman Allah di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan personal mereka maupun di dalam kehidupan beribadah. Jadi Yerusalem, saudara, ketika kita melihat di dalam zaman kuno yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, Yerusalem ini didirikan, Yerusalem ini dikepung, Yerusalem ini kemudian diruntuhkan oleh Babel di zaman kuno. Tetapi kemudian Yerusalem itu didirikan kembali dengan simbol orang-orang yang ada di pembuangan kembali ke Yerusalem mendirikan bait suci yang kedua. Dan ini adalah kemudian digambarkan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12 bahwa nanti Yerusalem baru itu akan didirikan oleh Allah dan kemudian di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi dosa, maut, iblis tidak ada lagi. Semuanya ada di dalam kepuasan dan kesukaan yang sempurna. Jadi waktu saudara dan saya membaca di dalam penggambaran Perjanjian Lama lalu kemudian memasuki ke penggambaran Perjanjian Baru, kita lihat bahwa ada paralel di situ, ada kesinambungan penggambaran antara dua kota ini. Yang satu adalah kota dunia dengan masyarakat dunia, yang satu adalah kota Allah, yaitu masyarakat umat Allah yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, waktu kita lihat di dalam Yerusalem di zaman kuno yang menjadi simbol daripada tujuan-tujuan dan masyarakat umat Allah, kita lihat ada karakteristiknya yang bertolak belakang daripada kota dunia ini, yaitu disimbolkan dengan Babel di zaman kuno. Apa yang menjadi karakteristik Yerusalem ini? Yang pertama, kota Yerusalem atau kota Allah itu adalah didirikan oleh Allah sendiri. Dan Allah adalah kehidupan daripada kota itu. Artinya kota itu tidak akan berada jika Allah itu tidak pernah mendirikannya. Dan jika Allah itu kemudian tidak pernah ada dalam kota itu. Jadi keberadaan Allah, kehadiran Allah adalah kehidupan bagi kota itu. Waktu kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 22 ya. Kita lihat sebentar di dalam teks ini. Wahyu 21 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Di Yerusalem zaman kuno, ada bait suci Tuhan. Tetapi di dalam Yerusalem yang baru, di sana tidak ada bait suci yang secara fisik. Bait suci itu adalah Allah itu sendiri. Maka tadi yang saya katakan, pendirian bait suci pertama maupun pendirian bait suci kedua di dalam Yerusalem zaman kuno adalah penggambaran daripada kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Allah. Allah yang hadir adalah Allah yang memberikan kehidupan bagi umat Allah. Jadi masyarakat umat Allah adalah masyarakat yang didirikan oleh Allah, adalah masyarakat yang dihidupkan oleh Allah. Berbeda bukan dengan kota dunia dan juga masyarakat dunia yang tidak berasal daripada Allah dan bahkan tidak dihidupkan oleh Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi karakteristik daripada kita, masyarakat umat Allah, didirikan oleh Allah, berasal daripada Allah, dan Allah adalah kehidupan kita. Allah adalah kehidupan kita. Kalau Allah adalah kehidupan kita, berarti seluruh keberadaan Allah dalam hal ini, karakter Allah dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah menjadi kehidupan kita. Menjadi kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah adalah kehidupan kita. Allah punya kehadiran adalah menentukan hidup matinya kita. Itu berarti seluruh apa yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya itu adalah menjadi bagian milik daripada kehidupan atau masyarakat umat Allah ya. Kota Allah tersebut. Nah, tujuan kota ini didirikan adalah bagi kemuliaan Allah semata. Kita baca dalam Wahyu 21 ayat 3 itu didirikan bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Berbeda sekali dengan apa yang ditawarkan oleh kota dunia tersebut. Kelihatannya megah, kelihatannya maju, kelihatannya penuh dengan karunia-karunia yang besar, tetapi sebenarnya kemuliaan yang ditonjolkan adalah kemuliaan diri semata. Sedangkan saudara melihat di dalam masyarakat Allah atau umat Allah, kemuliaan Allah lah yang ditonjolkan. Nah, kota ini hanya dapat dimasuki dengan kelahiran baru yang menghasilkan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana karakteristik rohani daripada kerajaan Allah. Jadi kota Allah atau yang disimbolkan dengan Yerusalem memiliki karakteristik yang sama secara rohani dengan
kerajaan Allah. Karena itu sekali lagi kota Allah atau masyarakat umat Allah adalah representasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dengan menghadirkan sifat-sifat atau karakter-karakter ilahi yang dinyatakan di dalam Alkitab melalui kehidupannya, melalui segala ragam aspek kehidupannya. Jadi saudara, waktu kita melihat apa yang ditampilkan oleh Alkitab di sini, maka kita menemukan ada perbedaan secara signifikan. Individu-individu, keluarga-keluarga yang saleh, bangsa yang saleh, pasti memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang memuliakan Allah. Karakter yang kemudian menghasilkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ada peradaban, ada kebudayaan yang memuliakan Allah, tetapi ada peradaban atau budaya yang tidak memuliakan Allah. Kembali ke dalam konteks kitab Daniel. Waktu saudara dan saya masuk ke dalam kitab Daniel, ada budaya yang membedakan dengan budaya kota dunia pada zaman itu. Budaya itu disebut para penafsir sebagai budaya tandingan. Budaya tandingan dari mana? Dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang menjadi representasi masyarakat umat Allah. Atau kita sebut sebagai simbol Yerusalem itu di tengah-tengah kota Babel. Mereka menghadirkan budaya tandingan. Budaya yang kemudian menyatakan Allah adalah kehidupan mereka. Allah adalah yang menjadi asal mula daripada kehidupan mereka. Allah juga adalah tujuan daripada kehidupan mereka. Allah dan seluruh prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam firman-Nya adalah menguasai kehidupan daripada mereka. Ini yang disebut dengan budaya tandingan. Kalau saudara dan saya melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel hidup di dalam dunia kafir, di dalam kota dunia ini dengan segala macam sifat-sifat yang tadi saya katakan bertentangan dengan Alkitab. Tetapi sekali lagi mereka tidak kemudian dipengaruhi oleh hal tersebut. Mereka tidak kemudian hidup di dalam keadaan yang bersesuaian atau kompromi dengan dosa. Tetapi justru mereka menghadirkan suatu budaya yang berbeda, menunjukkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, menunjukkan bahwa Allah mereka yang memimpin mereka, menunjukkan bahwa di dalam keberadaan mereka sebagai orang yang ditawan sekalipun, Allah mereka adalah Allah yang berkemenangan. Allah mereka tidak ditaklukkan oleh dewa-dewa asing. Jadi saudara dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu pertunjukan daripada kehidupan masyarakat umat Allah yang terlihat di dalam kehidupan daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara bisa memberikan contoh-contoh yang banyak sekali juga di dalam Perjanjian Lama mengenai kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, warga kota ini adalah mereka yang beriman dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Sebagaimana di dalam Ibrani 11 ayat 9-10 menyatakannya. Jadi kalau saudara dan saya melihat bahwa di dalam Alkitab, ketika kita belajar mengenai peranan gereja di tengah-tengah dunia, kita tidak boleh lupa bahwa gereja hadir di dalam dunia ini, di dalam kerajaan Allah sebagai representasi daripada kerajaan itu sendiri. Gereja ada di dalam dunia. Gereja adalah kota Allah, adalah masyarakat umat Allah yang menjadi representasi daripada kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu hal yang pertama yang kita ingat. Yang kedua, kita hadir di dalam dunia ini bersama-sama dengan apa? Kota dunia, dengan masyarakat dunia. Dengan lalang, kita hidup berdampingan. Tetapi di saat yang sama hidup berdampingan tidak berarti bahwa kita kompromi dengan dosa, kita bersatu padu dengan mereka, tetapi kita memiliki distingsi yang membedakan kita secara natur, sifat, karakter yang tidak boleh disatukan sama sekali, tidak boleh disatukan. Distingsi ini harus dipelihara sepanjang zaman. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Distingsi ini tidak boleh dibuang. Ya, jadi kehadiran umat Allah, gereja Tuhan sebagai kota Allah, sebagai representasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini harus tetap memelihara distingsi tersebut ya, yang kemudian kita lihat di dalam individu, keluarga, dan kemudian di dalam bangsa yang saleh. Ya. Hal yang lain yang kita bisa renungkan, ketika kita melihat kerajaan Allah dan kemudian dua kota itu, maka kita sekarang masuk ke dalam gereja dan dualisme sakral sekuler ya. Gereja dan dualisme sakral sekuler. Saudara ingat sekali lagi, gereja adalah kota Allah atau masyarakat umat Allah yang merupakan representasi kerajaan Allah di tengah dunia. Dan bagaimana gereja yang representasi kerajaan Allah di tengah dunia ini berelasi dengan dunia, terutama di dalam konsep
dualisme sakral sekuler. Saudara dan saya sudah mengetahui mengenai konsep sakral sekuler, bukan? Di mana ada pandangan yang mengatakan bahwa urusan sakral adalah urusan privat yang berhubungan dengan iman secara personal, yang berhubungan dengan ibadah gerejawi, tetapi tidak memiliki hubungan dengan ranah publik. Sehingga di dalam urusan di luar gereja itu adalah tidak memiliki koneksi dengan Allah, tidak memiliki koneksi dengan iman. Itu yang disebut dengan sekuler. Kita tahu hal ini, bahwa hal ini juga berkembang di dalam kondisi modern ya, tetapi juga sampai hari ini masih ada dan terus ada di dalam kehidupan dunia. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam konsep sakral sekuler dualisme ini dalam teologi modern ya. Kenapa saya angkat teologi modern? Karena teologi modern banyak berbicara mengenai hal ini. Nah, ketika teologi modern kira-kira tahun 1960-an ya saudara, teologi modern ini adalah teologi yang kemudian dicetuskan oleh teolog-teolog Kristen juga. Jadi bukan dicetuskan oleh orang di luar Kristen, tetapi dicetuskan oleh teolog-teolog Kristen. Mereka mengatakan bahwa sakral dan sekuler adalah satu. Terkesan ini adalah sesuatu yang rohani, bukan kalimat ini? Wah, ini sakral dan sekuler adalah satu. Berarti semua adalah sakral. Tidak ada pemisahan antara sakral dan sekuler. Benarkah demikian maksudnya? Ketika mereka mencetuskan sakral dan sekuler adalah satu, mereka mengatakan bahwa orang Kristen dipanggil bukan untuk memandang ke dunia lain, tetapi ke dunia ini. Ini adalah duniahu, bukan di sana, tetapi di sini. Bukankah ini konsep yang juga lahir daripada konsep Martin Luther, bukan? Luther mengatakan bahwa dunia ini adalah milikku, bukan hanya di sana, milik Allah, tetapi di sini. Apakah ini adalah hal yang memang bersesuaian dengan firman Allah, maksud daripada teologi modern ini? Jawabnya tidak. Konsepnya itu secara terlihatnya seperti bersesuaian dengan Alkitab, tetapi waktu kita membaca lebih jauh, ternyata konsep ini adalah konsep-konsep klise yang di dalamnya mengandung sekularisasi. Mereka mencetuskan pertanyaan, bukankah gereja ada di dalam dunia untuk melayani dunia? Bukankah hal-hal yang menjadi perhatian dunia juga harus menjadi perhatian orang-orang Kristen? Jadi ini mereka mempertanyakan mengenai peranan gereja di dalam dunia. Gereja adalah kota Allah, gereja adalah masyarakat Allah. Masyarakat umat Allah yang menjadi representasi kerajaan Allah di tengah dunia. Lalu apa perananmu di dalam dunia Allah ini? Maka dikatakan bahwa orang Kristen dipanggil bukan untuk memandang ke dunia lain, tetapi dunia ini. Tidak ada sakral dan sekuler. Sakral dan sekuler adalah satu. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita kemudian mengaplikasikan sakral dan sekuler adalah satu di dalam konsep teologi modern. Ternyata latar belakang berpikir daripada teolog-teolog modern ini, mereka menyatakan bahwa Allah itu sudah mati. Allah itu sudah mati. Maksudnya apa, saudara? Ketika mereka mencoba untuk kemudian menjelaskan mengenai peranan gereja di tengah-tengah dunia ini, mereka menjelaskannya, mereka kemudian mengartikulasikannya itu dengan konsep bahwa Allah sudah mati. Mereka menyangkali distingsi antara dua kota, kota dunia dan kota Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa karakteristik antara dua kota ini, distingsinya itu tidak boleh dibuang. Distingsinya itu ada sampai kekal karena Allah yang menetapkannya. Jadi tidak pernah ada persatuan di antara dua kota tersebut. Tetapi teologi modern dengan konsep sakral dan sekuler adalah satu untuk berbicara mengenai peranan gereja di tengah dunia. Mereka menyangkali distingsi tersebut. Artinya mencoba untuk apa? Mengawinkan dua kota tersebut. Antara kota dunia dan kota Allah. Antara masyarakat dunia dengan segala prinsip-prinsip dunia ini dengan kota Allah, yaitu masyarakat umat Allah dengan prinsip-prinsip firman Allah. Mereka melupakan Allah dan menjalankan hidup sebagai manusia di dalam dunia yang di dalamnya Allah telah lenyap. Jadi bagi mereka Allah sudah mati. Saudara jangan pikir bahwa konsep ini adalah konsep yang lahir dari luar Kristen. Ini konsep yang dicetuskan oleh teologi modern. Oleh siapa? Oleh teolog-teolog Kristen. Yang membuat teologi ini begitu terkenal karena apa? Karena dipertahankan oleh teolog-teolog Kristen tahun 1960-an. Bahkan saudara, Harvard Divinity School ya saudara ya. Pemimpinnya itu ya, guru besarnya itu ya, Harvey Cox itu saudara, dia tulis mengenai the secular city, itu dia mempertahankan mengenai sekularisasi yang ada ya. Jadi waktu saudara dan saya membaca lebih dalam ya, saya sebutkan ini secara ringkas saja, Harvey Cox ini ya, dia kemudian mengatakan bahwa sekularisasi adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif.
Maka dikembangkanlah sekularisasi Kristen. Orang Kristen itu perlu disekularkan. Ya, jadi persatuan antara sakral dan sekuler ya saudara ya. Jadi ini bukan kemudian saudara dan saya mengatakan bahwa seluruh dunia ini milik Allah maka semuanya adalah rohani ya. Semuanya diperintahkan oleh Allah. Tidak ada inci ya yang dikatakan bahwa itu bukan milik Kristus. Bukan itu maksudnya. Ya, ternyata mereka mengatakan bahwa sekularisasi Kristen adalah hal yang positif. Ya, jadi mereka mencoba untuk menghadirkan peranan gereja sekali lagi di tengah-tengah dunia ini, tetapi dengan cara apa? Melenyapkan Allah, melenyapkan firman Allah daripada kehidupan gereja. Nah, mari kita lihat sekularisasi Kristen itu di dalam dua hal, sekularisme gereja maupun sekularisme Injil. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan gereja kita. Waktu saudara dan saya berbicara mengenai kerjaan Allah dan gereja, bagaimana peranan gereja, saudara dan saya harus ingat bahwa ada fakta di mana di dalam kekristenan sendiri ada pemberontakan kepada Allah, ada teologia yang menentang firman Allah. Sekularisme gereja. Saudara dan saya melihat apa yang menjadi karakteristik daripada sekularisme gereja yang berkembang dengan pesat ya sejak teologi modern itu muncul tahun 1960-an. Tentu kita sudah lihat tadi di dalam pembahasan mengenai kota Allah sudah ada juga sejak dari zaman Perjanjian Lama maupun zaman Perjanjian Baru. Tetapi kita lihat ini di dalam kehidupan modern. Yang pertama, gereja itu adalah gereja yang berpaling kepada hikmat dunia. Mereka menganggap bahwa hikmat yang diberikan oleh Allah berdasarkan firman-Nya itu adalah sesuatu yang tidak kemudian relevan untuk zaman sekarang. Maka hadirkanlah peranan gereja dengan cara apa? Membuat gereja itu menjadi sekular. Saudara, berpaling kepada hikmat dunia itu dimulai dari mana? Daripada para pemimpin gereja yang menolak otoritas Allah dan firman-Nya. Bukankah di dalam zaman sekarang di dalam gereja sekalipun, saudara dapat menunjuk ya, di dalam pengalaman saudara bisa menunjuk gereja-gereja mana dan para pemimpin gereja yang saudara dan saya itu kenali di dalam pengalaman hidup kita yang menolak otoritas Allah dan firman-Nya. Saya ambil contoh Karl Barth. Karl Barth adalah salah satu teolog modern yang mencetuskan mengenai teologi neo-ortodoks. Ya saudara, saudara harus ingat Barthian ya. Ada Calvinis yang Barthian dan ada Calvinis yang berasal dari John Calvin. Itu seringkali kemudian diperbincangkan. Tetapi saya mau ajak saudara bicara mengenai Karl Barth. Karl Barth adalah salah satu contoh pemimpin gereja. Dia adalah gembala gereja. Tetapi dia hidup pada abad modern, dan dia menjadi seorang contoh pemimpin gereja yang menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Saudara waktu bilang kalian itu Calvinis Barthian, hati-hati saudara. Karena Karl Barth saudara adalah seorang pemimpin gereja, gembala gereja yang menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah yang diinspirasikan. Karl Barth mengatakan bahwa firman Alkitab adalah kesaksian manusia tentang firman Allah. Jadi dia melihat Alkitab ini bukan sebagai firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, tetapi Alkitab adalah kesaksian manusia biasa. Tentang apa? Tentang firman Allah. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Karl Barth mengatakan ini, lalu kemudian orang-orang pada zamannya itu yang mendengarkan khotbahnya, yang mendengarkan pengajarannya bertanya kepada Karl Barth, jika Alkitab bukanlah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, lalu apakah ada patokan atau standar normatif yang mengarahkan kehidupan manusia? Saudara, apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah jika tidak ada penyataan Allah yang bersumber daripada inspirasi Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan manusia, maka dunia sekuler dengan segala hikmatnya menjadi satu-satunya tempat di mana orang dapat berpaling kepadanya untuk mendapatkan arah. Kenapa? Karena Alkitab bukan lagi berotoritas sebagai firman Allah. Alkitab bukanlah yang menjadi standar normatif yang mengarahkan kehidupan manusia. Dimulai dari mana? Dari para pemimpin gereja yang tidak mengakuinya. Maka ketika jemaat datang yang mendengarkan pengajaran saudara, yang mendengarkan khotbah saudara, lalu dia tanya, kalau tidak ada penyataan Allah yang mengarahkan kita di dalam kehidupan kita, lalu apa yang mengarahkan kita? Maka sekularisasi itu mulai berlangsung.
Ya, mulai berlangsung tawaran-tawaran dunia sekuler ini, kota dunia ini, masyarakat dunia ini mulai menyajikan hikmatnya, mulai menyajikan pemikiran-pemikirannya, mulai menyajikan wawasan-wawasan berpikir dunia. Sebagai apa? Bukan sebagai alternatif pilihan, tetapi sebagai satu-satunya tempat di mana orang dapat berpaling kepadanya untuk mendapatkan arah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang berbahaya sekali dalam gereja. Kalau pemimpin sudah tidak lagi mengakui otoritas Allah dan firman-Nya, ya, sebagai yang nomor satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan gereja pada zaman sekarang juga terjadi hal yang sedemikian? Kalau kita berbicara mengenai Karl Barth yang hidup di dalam zaman modern, hari ini kita sudah hidup di dalam zaman pasca postmodernisme, bukan? Tetapi kan kondisi yang sama, sekularisasi itu terjadi dalam gereja juga. Kita berupaya untuk memakai hikmat-hikmat duniawi ini untuk kemudian menginjili, untuk kemudian mengajar, memakai metode-metode yang ditawarkan oleh dunia ini, untuk kemudian saudara dan saya menjangkau jiwa. Ya, jadi saudara, waktu saudara melakukan itu semua praktik-praktik yang demikian, perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya pada waktu itu saudara sedang membuat sekularisasi itu berjalan dengan mulus di dalam gereja. Lalu ketika gereja sebagai representasi kerajaan Allah, gereja sebagai kota Allah, sebagai masyarakat umat Allah yang harus menyatakan prinsip-prinsip kerajaan Allah di tengah dunia, maka itu semua tidak bisa berlangsung, tidak bisa berjalan baik. Kenapa? Karena sekularisasi berjalan dalam gereja. Saudara memperhatikan di dalam gereja-gereja pada zaman sekarang, bukankah juga terlihat bahwa para pemimpin gereja di dalam keputusan-keputusan mereka membuat peraturan-peraturan gerejawi ada yang bertentangan dengan Alkitab, bukan? Contoh, perkawinan homoseks diizinkan oleh gereja sendiri. Lalu apalagi saudara? Pentabisan imam yang homoseks atau lesbian diizinkan. Lalu praktik dosa homoseks dan juga transgender dan seterusnya dibenarkan dengan penafsiran ulang terhadap Alkitab, bagian-bagian Alkitab tertentu lalu disusun secara sistematis menjadi argumentasi untuk membenarkan segala perbuatan dosa tersebut. Waktu saudara melihat itu di dalam fakta kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman saudara di dalam gereja saudara, atau di dalam berita-berita yang bermunculan, apa yang saudara pikirkan? Sekularisasi sedang berjalan mulus di dalam gereja. Sekularisasi Kristen sedang berjalan mulus. Yang kedua, berpaling kepada hikmat dunia bukan saja berbicara mengenai para pemimpin yang menolak otoritas Allah dan firman-Nya di dalam gereja, tetapi juga berbicara mengenai nilai-nilai dunia yang menjadi standar normatif bagi manusia. Nilai-nilai dunia yang menjadi standar normatif bagi manusia. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan. Contoh mengenai penafsiran ulang terhadap Alkitab. Penafsiran ulang terhadap teks-teks tertentu. Lalu kemudian pendefinisian ulang terhadap istilah-istilah teologis tertentu. Untuk kemudian membenarkan apa yang menjadi keinginan manusia untuk dijalankan di dalam gereja. Nanti kita akan lihat bagaimana penafsiran-penafsiran ulang terhadap beberapa istilah teologis di dalam gereja. Ya, dan kemudian itu dihidupi sampai hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nilai-nilai dunia menjadi standar normatif bagi manusia. Yang tadi saya katakan bahwa dunia sekuler mengambil tempat sebesar-besarnya ketika Alkitab tidak lagi mendapatkan tempat sebesar-besarnya di dalam kehidupan umat Allah. Nilai dunia akan segera menggantikannya. James Boyce mengatakan bahwa dunia tidak akan membiarkan saudara berada di dalam posisi ambigu. Dunia tidak akan membiarkan saudara berada dalam posisi ambigu. Saudara harus segera mengambil keputusan. Saudara pilih yang mana? Saudara ikuti jalan yang mana? Saudara ikuti nilai atau standar normatif yang mana? Yang disampaikan oleh dunia atau yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang saudara harus kemudian aware, ya, sadar, ya, bahwa gereja ada di dalam masa sedemikian. Gereja ada di dalam pergumulan sedemikian. Sekularisasi yang berjalan mulus di dalam kehidupan gerejawi. Gereja Alkitab bahkan Allah sendiri tidak relevan bagi dunia. Waktu saudara dan saya memasukkan doktrin-doktrin penting di dalam pengajaran Alkitab,
lalu kemudian diberitakan kepada gereja. Seringkali gereja tidak memasangkan telinga ke sana. Seringkali gereja itu menolaknya. Kenapa saudara? Yang mereka katakan adalah hal-hal yang kemudian sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contoh, James Boyce memberitahukan mengenai ketika dia membawa seminar, dia berbicara mengenai kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ketika dia berbicara mengenai hal itu, dia mengatakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak ada kebaikan di dalam diri manusia. Ketika orang mendengar itu, mereka menolak. Mereka mulai badannya tidak nyaman ya, mulai gerak sini sana, mulai tidak konsentrasi, dan benar saja mereka tidak menyukai istilah tersebut. Tidak menyukai konsep tersebut. Kenapa? Karena bagi mereka, peradaban manusia dan segala perkembangan yang terjadi, ilmu pengetahuan dan segala apa yang terjadi dalam masyarakat ini termasuk perbuatan-perbuatan moralitas adalah hal yang baik dari manusia. Kenapa Alkitab itu berbicara bahwa manusia rusak total, bahwa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Ini tidak relevan. Mungkin waktu saudara berbicara di antara jemaat GRI, itu adalah bukan sesuatu yang ditolak. Karena apa? Karena konsep itu diajarkan berulang-ulang di dalam gereja kita. Tetapi waktu saudara pergi dan bersentuhan di dalam masyarakat dunia, di dalam kota dunia yang disimbolkan dengan Babel itu, apakah konsep itu masih bisa diterima? Waktu saudara dan saya mengatakan prinsip-prinsip Alkitab yang bertentangan dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan di dalam kantor kita, apakah itu masih diterima? Waktu saudara membuat laporan pajak, lalu kemudian ada kecurangan di sana, lalu saudara menegur, saudara memberitahukan bahwa itu salah, itu dosa, mereka tidak terima. Itu bukan dosa, itu bukan dosa. Saudara, waktu saudara berbicara mengenai dosa di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah-tengah masyarakat dunia, itu akan sangat sulit diterima. Dianggap itu tidak relevan, pemberitaan itu tidak relevan, gereja, Alkitab, bahkan Allah itu sendiri tidak relevan bagi hidup kita. Jadi tidak usah memberitakan Allah, tidak usah bicara mengenai Allah, tidak usah berbicara mengenai standar normatif gereja. Standar normatif gereja yang berdasarkan Alkitab, tidak usah bicara itu. Jadi ini adalah sekularisasi. Saudara dan saya harus sadar bahwa gereja dan dualisme sakral sekuler yang kemudian begitu berkembang dari tahun 1960-an sampai hari ini, sekularisasi itu berjalan dengan mulus di dalam gereja. Yang kedua, sekularisasi itu juga berbicara mengenai berpalingnya gereja kepada teologi, agenda, dan metode dunia. Bukan saja berpaling kepada hikmat dunia, tetapi juga berpaling kepada teologi, agenda, dan metode dunia. Teologi dunia itu apa, saudara, yang dimaksudkan? Teologi dunia berbicara mengenai manusia pada dasarnya baik, seperti yang tadi saya katakan. Tidak seorang pun yang benar-benar terhilang, dan kepercayaan kepada Yesus Kristus bagi keselamatan bukan suatu keniscayaan. Saudara, waktu berbicara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka bilang omong kosong itu. Sesuatu yang tidak relevan, itu omong kosong. Karena masih ada keselamatan dari jalur yang berbeda. Dari jalur yang berbeda. Saudara dan saya bisa kemudian melihat itu di dalam contoh-contoh yang banyak sekali, tapi salah satu contoh yang pernah saya itu ceritakan kepada pemuda remaja kami, waktu kami itu melayani remaja di cabang tertentu. Kemudian ada seorang anak muda yang mendengarkan pemberitaan mengenai Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu dia dengan entengnya dan dengan sikap tubuh yang menganggap remeh firman Allah, dia bilang begini, siapa yang bilang Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Ini anak remaja, anak SMA. Siapa yang bilang? Kami bilang Alkitab yang berkata demikian. Firman Allah yang berotoritas sebagai perkataan Allah itu sendiri di dalam hidup kita. Dia bilang, oh saya tidak terima. Saya tanya, kenapa kamu bilang Yesus Kristus bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Dan masih ada kok yang lain. Agama-agama lain menawarkan kok ada jalan keselamatan yang berbeda dengan jalan keselamatan yang ditawarkan oleh kekristenan. Itu kan cuma value-mu saja. Value-mu saja. Dia bicara kepada kami sebagai pembina remaja, itu kan value-mu. Itu bukan value yang universal.
itu kan milikmu, tidak bisa diberlakukan universal. Waktu saudara berhadapan dengan remaja sedemikian, ini anak SMA berbicara sedemikian, apa yang saudara pikirkan? Sekularisasi berlangsung. Padahal dia sekolah di mana? Sekolah di sekolah Kristen, international school. Tetapi apa yang kemudian mempengaruhi spiritnya, mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi cara pikir dia? Bukan Alkitab dan firman. Tetapi apa? Value dunia ini. Nilai-nilai daripada dunia ini. Sehingga ketika kami memberitakan firman itu, dia mengatakan bahwa itu value-mu saja. Itu bukan ajaran yang universal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta ini menggambarkan teologi dunia begitu mempengaruhi kita. Bahkan masuk sampai kepada apa? Sekolah-sekolah Kristen. Sekolah-sekolah Kristen, saudara. Dan anehnya, sekolah Kristen seringkali tidak menyadari hal ini, bahwa ternyata anak-anak didik mereka dan mungkin saja guru-guru mereka juga sudah terlibat di dalam sekularisasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi dunia. Teologi dunia itu kemudian meniadakan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristus hanya menjadi salah satu dari antara Tuhan-Tuhan yang lain di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang ditawarkan oleh dunia, yaitu agenda dunia. Agenda dunia ini bicara mengenai prioritas. Prioritas, saudara ya. Dunia itu memberikan kepada kita prioritas. Prioritas perhatian gereja seharusnya adalah apa yang menjadi perhatian dunia, bahkan jika itu sampai mengesampingkan atau meniadakan Injil Kristus. Agenda dunia itu seringkali begitu nikmat sehingga membuat prioritas kita sebagai gereja Tuhan yang harusnya menjadikan firman Allah dan Allah itu sendiri sebagai dasar iman kita, itu dibongkar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu agenda dunia yang saudara dan saya bisa dapatkan di dalam pemikiran-pemikiran teologi yang berkembang, itu adalah misalnya teologi kebebasan ya, yang dicetuskan oleh Gustavo Gutierrez misalnya. Saudara juga bisa melihat di dalam teologi pembebasan yang lain dari tokoh-tokoh yang lain, tetapi tokoh akademik di dalam teologi pembebasan itu adalah Gustavo Gutierrez. Dia tentu dari Katolik di Amerika Latin. Nah, saudara, ketika dia berbicara mengenai prioritas gereja yang seharusnya adalah apa yang menjadi perhatian dunia, yang dia lihat adalah penindasan secara struktural yang terjadi di wilayah tempat tinggal dia, di mana orang-orang ditindas secara tidak adil. Masyarakat itu, hak-haknya itu tidak diberikan secara adil. Dan penindasan itu terjadi secara struktural. Jadi itu berarti dari pemimpinnya sampai di bawahnya tersistematis. Secara struktural terjadi ketidakadilan. Lalu apa yang kemudian disounding ya, dibicarakan oleh Gustavo Gutierrez, saudara? Dia mengatakan bahwa kalau begitu, maka keselamatan atau konsep Injil Kristus yang harus ditawarkan bukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, yang melahirbarukan kita. Tetapi Yesus Kristus ditawarkan sebagai apa? Pembebas dari apa? Ketidakadilan secara struktural. Jadi waktu saudara dan saya melihat hal ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh yang secara umum terjadi di dalam teologi pembebasan khususnya, bagaimana mereka meniadakan Injil Kristus lalu kemudian memprioritaskan masalah sosial. Ketidakadilan sosial secara struktural diselesaikan dengan cara apa? Beritakan Injil Kristus, tapi isi dari Injil Kristus bukan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang Alkitab itu beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai pembebas dari ketidakadilan struktural. Jadi butuh salib Kristus tidak? Butuh Yesus mati di atas kayu salib enggak? Gak perlu, saudara, tidak perlu. Kenapa? Yang diperlukan adalah bebaskan manusia daripada ketidakadilan secara struktural. Maka beres. Pada waktu itu terjadi keselamatan, salvation. Jadi salvation atau keselamatan bukan lagi sekali lagi berbicara mengenai kelahiran baru. Bukan. Mengenai penebusan Kristus, Yesus mati bangkit bagi orang yang telah ditebusnya, yang telah dipilihnya. Bukan, saudara. Tetapi berbicara mengenai apa? Meniadakan ketidakadilan secara struktural di dalam kehidupan secara lokal, di dalam tempat tinggal daripada Gustavo Gutierrez. Tetapi ini adalah teologi yang berkembang di seluruh dunia dan juga khususnya juga di dalam gereja-gereja ya. Sehingga gereja-gereja lebih mengutamakan misalnya prioritas kepada pelayanan sosial saja. Lalu ke dalam pelayanan
Injil yang sesuai dengan mandat Kristus dan isi Injil yang bersesuaian dengan Injil Kristus itu dibuang. Diganti dengan apa? Pelayanan sosial, pelayanan sosial. Ini bukan kemudian mengontraskan atau membenturkan pelayanan Injil dan pelayanan sosial. Mandat budaya dan mandat Injil, tidak saudara. Alkitab jelas memberikan dua mandat ini kepada manusia. Mandat Injil dan mandat budaya. Dua-duanya diberikan kepada gereja, kota Allah, masyarakat umat Allah yang menjadi representasi kerajaan Allah di dalam dunia. Tetapi agenda dunia menawarkan hal yang timpang. Prioritaskan mandat budaya, prioritaskan pelayanan sosial, buang mandat Injil. Jangan beritakan Kristus sebagaimana yang Alkitab itu katakan. Agenda dunia, prioritas gereja digantikan. Dan saudara menemukan bahwa di dalam gereja-gereja mainstream umumnya, ketika dikatakan bahwa mereka adalah gereja reform, apakah mereka ajarkan ajaran reform yang berdasarkan Alkitab? Ketika saya waktu ikut katekisasi di dalam gereja asal saya, salah satu yang saya ingat persis yang diajarkan oleh pendeta kami adalah, kalau ke Tanah Jawa, kalau merantau ke Tanah Jawa, kalau studi di Tanah Jawa, carilah gereja yang senafas dengan gereja kita dan yang Calvinis. Saya ingat itu betul-betul, dan saya sampai di Jawa ketika saya merantau untuk sekolah, saya pergi cari gereja yang Calvinis yang senafas dengan gereja kami, gereja asal kami. Tapi masalahnya apa itu Calvinis, saya nggak mengerti. Apa itu ajaran Calvinis? Apa itu ajaran reformasi? Dikatakan ajaran reform yang kemudian bersesuaian dengan Alkitab. Apa itu? Kita tidak mengerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, agenda dunia itu membuang ajaran yang prinsip dari Alkitab dan digantikan dengan hal yang lain. Metode dunia, ya, metode dunia. Apa yang terjadi? Metode dunia menawarkan kepada gereja mengenai politik dan uang. Dan segala yang ditawarkan dunia sebagai kenikmatan sementara itu menjadi sandaran daripada gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat hal ini, salah satu contoh ya, bagaimana politik dan uang itu memainkan peranan di dalam gereja. Misalnya saudara dan saya melihat di dalam zaman Nazi, ya, Nazi di Jerman, gereja itu diperhadapkan kepada dua pilihan. Ya. Gereja diperhadapkan kepada dua pilihan. Apa itu? Menyerah kepada sudut pandang Nazi, ya, di mana kebanyakan gereja-gereja yang didukung oleh pemerintah pada zaman itu mereka menyerah lalu mendukung Nazi, atau tetap berdiri sebagai gereja yang sejati dan memberitakan Injil Kristus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka diperhadapkan dengan dua pilihan itu. Pilih yang mana? Dan Dietrich Bonhoeffer adalah orang yang menunjukkan bahwa dia adalah individu masyarakat umat Allah yang ada di tengah-tengah kota dunia, di tengah-tengah masyarakat dunia dengan sistem duniawi ini, yang kemudian berdiri dan menyuarakan kebenaran. Akhirnya dia dihukum mati oleh Nazi Jerman. Metode dunia, politik dan uang itu begitu menguasai sehingga pada waktu itu kebanyakan gereja itu diam. Kebanyakan gereja tidak berani untuk membela kebenaran. Kenapa saudara? Karena gereja terikat oleh politik, terikat oleh uang, sehingga dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, ini bahaya besar saudara. Bahaya besar, karena pada hari ini pun saudara dan saya menemukan bahwa ternyata gereja-gereja banyak juga dipengaruhi oleh dua aspek ini, politik dan uang. Jadi ketika saudara dan saya belajar mengenai sekularisasi yang terjadi di dalam gereja, gereja berpaling kepada hikmat dunia, gereja berpaling kepada teologi, agenda dan metode dunia. Jadi dunia menawarkan sesuatu yang mirip seperti gereja, tetapi secara esensi itu adalah berlawanan dengan kebenaran Alkitab. Yang kedua, kita lihat tadi sekularisme di dalam gereja, sekarang kita lihat sekularisme di dalam Injil. Ya. Ketika saudara dan saya melihat sekularisme di dalam Injil, hal yang paling menjadi perhatian utama daripada para teolog di dalam gereja sehingga menyebabkan gereja itu tidak dapat menjalankan peranannya sebagai representasi kerajaan Allah, sebagai kota Allah di tengah-tengah dunia adalah materialisme. Waktu saudara dan saya melihat materialisme ini adalah segala sesuatu diukur dengan hal materi, bukan? Dan itu terlihat di dalam teologia kemakmuran. Di mana di dalam teologia kemakmuran itu dikatakan bahwa kelimpahan materi adalah tanda daripada berkat Allah. Itu sebabnya gereja-gereja ataupun individu-individu
Kristen seringkali menilai diri mereka diberkati Tuhan jika mereka memiliki kelimpahan harta, kelimpahan materi. Kalau mereka tidak memiliki kelimpahan materi, maka itu berarti tanda mereka dimurkai Tuhan, tanda mereka dikutuk oleh Tuhan. Saudara, cara berpikir sedemikian sudah ada di dalam zaman Ayub. Ketika 3 sahabat daripada Ayub menuduh Ayub bahwa Ayub itu berdosa. Kalau Ayub tidak berdosa, maka Allah pasti tidak menghukum dia. Kalau Ayub diberkati Tuhan, pasti dia punya segala kelimpahan harta kekayaan itu. Tetapi ketika mereka melihat Ayub di dalam keadaan yang menderita dan mengalami begitu banyaknya malapetaka, mereka mengasumsikan bahwa Ayub pasti dihukum oleh Allah. Ayub pasti dimurkai oleh Allah, dia pasti sedang buat dosa. Ayub mengatakan bahwa tidak, aku tidak sedang membuat dosa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi kemakmuran bukan muncul saja pada zaman sekarang, tetapi ternyata teologi kemakmuran sudah terjadi di dalam 3 pemikiran sahabat daripada Ayub ini yang disebut sebagai penghibur-penghibur sialan. Jadi waktu saudara dan saya memiliki pemikiran, cara berpikir seperti 3 sahabat Ayub ini, atau di dalam konsep teologi kemakmuran, maka sesungguhnya pada waktu itu terjadi sekularisasi. Sekularisasi di dalam cara berpikir kita, cara kita menghidupi kehidupan kita, cara kita meresponi keadaan kita. Itu namanya proses sekularisasi. Yang saudara sadar ataupun tidak sadar, itu kita mungkin saja hidupi. Ya. Jadi materialisme. Bahkan saudara, gereja saudara, ada gereja-gereja tertentu yang senang menumpuk harta kekayaan, tetapi tidak mau menjalankan penginjilan misalnya. Salah seorang direktur daripada Latin American Mission, itu dia bilang begini, gereja-gereja yang menumpuk harta tetapi tidak melaksanakan penginjilan, ini adalah sama berdosanya dengan seorang Kristen individu yang melakukannya. Jadi saudara bisa perhatikan ya, bagaimana sekularisme Injil itu berjalan. Konsep materialisme itu begitu menguasai individu-individu daripada orang Kristen, tetapi juga menguasai gereja secara institusi, menguasai gereja secara komunal, ya, di mana mereka tidak menjalankan misalnya penginjilan, pelayanan penginjilan, tapi suka menumpuk harta. Uangnya begitu banyak, sekian M di dalam tabungan. Terus kalau tanya, apakah kamu menjalankan penginjilan? Nanti dulu. Jalankan KKR? Nanti dulu. Jadi apa yang kamu kerjakan? Menumpuk harta supaya perbendaharaan gereja cukup. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Tuhannya dapat gaji yang cukup. Supaya semua pekerja-pekerja di dalam gereja dapat gaji yang cukup. Alkitab berkata bahwa itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Kenapa? Karena saudara tidak menggunakan keuangan sebagaimana yang seharusnya, tetapi saudara dikuasai oleh materialisme. Lalu kemudian sekularisme Injil itu juga terkait dengan mengikuti tren, ya. Bukan Injil yang diberitakan, tetapi tren, ya, tren saudara ya. Saudara perhatikan, tren-tren zaman sekarang itu menawarkan hal-hal yang terlihatnya itu sangat menyenangkan. Misalnya saudara, musik-musik ya yang membangkitkan emosi, ya, yang kemudian membuat kita itu terlena di dalam ibadah, tetapi otak kita tidak jalan. Apakah ibadah itu berkenan kepada Allah atau tidak? Emosi kita saja yang berjalan, tetapi emosi kita tidak dikendalikan dan tidak kemudian dianalisa oleh pikiran kita yang bersesuaian dengan Alkitab. Lalu khotbah-khotbah yang begitu praktikal, begitu praktis. Saya tidak melawan khotbah yang praktis, karena Yesus pun mengajar secara praktis. Tetapi tidak pernah ada praktek tanpa teori, bukan? Karena itu berarti saudara, secara prinsip, setiap khotbah yang praktis harus memiliki prinsip pengajaran yang benar. Kalau saudara kita lihat di dalam perumpamaan tubuh manusia. Manusia kalau terdiri dari daging saja, apa yang terjadi? Bisa tidak dia tegak berdiri? Tidak bisa saudara. Dia akan lemah gemulai dan kemudian tidur saja, gak bisa bangun. Tapi kalau manusia itu punya tulang, maka manusia itu akan bisa berdiri saudara. Tulang itu menegakkan kita, menegakkan tubuh kita. Saudara, sampai kepada jari-jari kita pun ada tulang begitu, ada tulang lunak, ada tulang yang kasar dan keras dan seterusnya begitu ya. Ada persendian yang memampukan untuk jari-jari kita ini bisa bergerak. Bayangkan kalau hanya terdiri dari daging tubuh kita ini. Apa yang terjadi? Gak bisa berdiri, gak bisa bikin apa-apa saudara. Aktivitas pun tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan otak kita pun dimasukkan ke dalam tulang tengkorak saudara. Jadi berarti tulang itu perlu, tulang itu begitu penting
saudara ya. Menyebabkan saudara bisa berdiri, berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Maka ketika saudara mengikuti tren, Injil itu dikompromikan dengan tren. Tren apapun itu saudara, entah itu musik, entah itu pengajaran-pengajaran yang begitu praktis dan tidak ada Injil yang sejati, saudara sedang kemudian menyetujui sekularisasi terjadi dalam gereja saudara. Maka dalam hal ini, gereja tidak dapat menjalankan tugas dia sebagai representasi kerajaan Allah di dalam dunia. Yang berikutnya, saudara dan saya juga bisa melihat sekularisme Injil itu terlihat di dalam ketidakpedulian umat Allah terhadap realitas dan persoalan rohani. Sekularisasi terhadap Injil terlihat di dalam ketidakpedulian terhadap realitas dan persoalan rohani. Tidak peduli saya sudah selamat atau tidak. Tidak peduli kepada kebutuhan orang lain sudah selamat atau tidak. Tidak peduli kepada penderitaan yang dialami oleh sesama kita, orang miskin dan seterusnya. Kita bersyukur GRI adalah salah satu yang peka sekali terhadap pelayanan sosial di dalam hal ini menolong orang-orang yang mengalami korban bencana ya. Seperti yang di Sulawesi dan kemudian di tempat-tempat yang lain, itu banyak sekali di mana GRI terlibat untuk kemudian mendukung orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, saudara, ada gereja yang memang peduli terhadap penderitaan dan kesukaran orang lain. Tetapi juga ada gereja secara individu maupun komunitas, itu mereka tidak mempedulikan. Tadi saya katakan kebutuhan rohani diri sendiri maupun orang lain. Tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Tidak peduli terhadap bahkan, saudara, urusan orang lain punya curhat. Kesulitan orang lain, hati mereka, penderitaan mereka. Kalau mereka mau curhat sama kita, jangan. Saya tidak mau direpotkan. Saya tidak mau direpotkan. Yang penting saya dapat menikmati kehidupan saya bisa tenang. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Apalagi urusan konseling. Saudara, ada orang-orang tertentu kalau dikonseling tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali. Padahal dia bermasalah. Tetapi tidak mau sama sekali. Tetapi ada juga orang yang ingin dikonseling tetapi pihak gereja tidak mau. Atau individu tertentu, umat Kristen tertentu tidak mau terima. Dia ingin bercerita tentang luka batinnya. Dia ingin bercerita tentang keadaan hatinya. Oh, jangan sama saya. Saya tidak mau direpotkan. Jadi ini adalah wujud ketidakpedulian, saudara. Saudara sadar atau tidak, ada semacam orang yang seperti itu. Tidak mau dikonseling atau mau konseling tetapi ditolak. Lalu ketidakpedulian itu juga di dalam pemikiran daripada James Boyce dikatakan bahwa ini berbicara mengenai ketidakpedulian terhadap pekerjaan Allah di dalam gereja. James Boyce mengatakan, saya kutip langsung dari kalimat James Boyce, ada pekerjaan yang harus dilakukan di dalam gereja. Tetapi hal tersulit dalam pekerjaan Kristen adalah menemukan orang yang melihat kebutuhan itu dan yang mau melangkah ke dalamnya dan melakukan apa yang perlu menurut anugerah Allah dengan setia, jika perlu tahun demi tahun dan dengan pengorbanan pribadi yang besar. Kita tidak memiliki banyak komitmen seperti ini. Dan kita kira itu aman-aman saja. Kita kira itu baik-baik saja. Ternyata itu dikategorikan dalam apa? Sekularisasi. Sadar atau tidak, spirit itu ada dalam diri kita, bukan? Ada pekerjaan Allah yang membutuhkan saudara untuk mengerjakannya. Allah memberikan karunia kepada saudara. Satu orang minimal satu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara lihat ada kebutuhan pekerjaan Allah di dalam rumah Tuhan. Tapi saudara tidak peduli. Saudara kemudian tidak memberikan diri. Kalaupun memberikan diri itu hanya sewaktu-waktu. James Boyce mengatakan bahwa komitmen yang mana memberi waktu tahun demi tahun, bahkan dengan pengorbanan diri yang besar yang setia kepada Allah, itu jarang didapatkan. Bukan tidak ada, tetapi jarang didapatkan. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah bagian dari proses sekularisasi di dalam gereja. Menyedihkan bukan ketika saudara dan saya melihat akan semuanya ini? Bukankah apa yang dikatakan di dalam sekularisasi gereja maupun sekularisasi Injil, ini terjadi secara faktual di dalam kehidupan gereja kita? Dan ini adalah penghambat di mana saudara dan saya dapat berfungsi sebagai gereja Tuhan yang adalah kota Allah, masyarakat umat Allah yang harus merepresentasikan kerajaan Allah, prinsip-prinsip Allah, segala tujuan yang memuliakan Allah di dalam dunia ini. Terhambat semuanya. Maka bagaimanakah saudara dan saya menjalankan fungsi kita sebagai gereja yang merepresentasikan
kerajaan Allah sebagai kota Allah di dalam dunia ini. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk melawan segala model sekularisasi tadi. Yang pertama, gereja yang sejati, yang adalah kota Allah di tengah dunia ini yang merepresentasikan kerajaan Allah, harus memiliki otoritas, teologi dan prioritas yang berbeda dari dunia ini. Harus memiliki otoritas, teologi dan prioritas yang berbeda dari dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, otoritas itu berbicara mengenai apa? Alkitab dan firman Allah. Juga kredo-kredo, pengakuan-pengakuan iman yang alkitabiah. Jadi otoritas gereja harus diletakkan di atas dasar Alkitab dan kredo-kredo yang alkitabiah. Ini yang saya katakan, tulangnya gereja harus ada. Kalau tidak, gereja tidak bisa berdiri sebagai representasi kerajaan Allah. Jadi tidak boleh para pemimpin gereja ataupun umat Allah menggantikan Alkitab dengan yang lain. Menggantikan pengakuan-pengakuan iman yang sejati yang alkitabiah dengan hal-hal yang lain. Kedua, teologi daripada gereja harus didasarkan kepada Alkitab dan perlu diartikulasikan ke dalam kultur kota dunia tanpa kompromi dengan dosa di dalam hikmat, teologi, agenda atau prioritas dan metode dunia. Nah, saudara, waktu kita bilang diartikulasikan, ini nanti kita akan mendapatkan pembahasan secara praktis di dalam pertemuan selanjutnya. Bagaimana gereja hadir di dalam kebudayaan dan gereja hadir di dalam ranah publik. Tetapi yang jelas, teologi itu bukan teologi yang beku. Bukan teologi yang tidak memiliki relevansi dengan kehidupan umat Allah. Ketika saudara belajar mengenai Allah Tritunggal, apa relevansinya bagi kehidupan gereja Tuhan? Itu kan harus dipikirkan, bukan? Harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara dan saya melihat bahwa hal ini adalah kita perlu pikirkan bahwa teologi kita adalah teologi yang praktis, yang dapat diartikulasikan ke dalam kehidupan dunia. Jadi bukan teologi yang beku yang tidak memiliki relevansi dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, saudara dan saya melihat di dalam prioritas atau agenda yang harus sesuai dengan firman Allah. Saudara dan saya bisa melihat bahwa 2 hal ini harus senantiasa ada dalam kehidupan gereja. Kita tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan sosial, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan Injil Kristus. Jadi mandat Injil dan mandat budaya harus berjalan secara bersama-sama. Dan yang kedua, untuk menjalankan tugas gereja sebagai representasi kerajaan Allah di tengah dunia, kita harus memiliki gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru di dalam hal apa? Prioritas-prioritas yang baru, ya. Sebagaimana yang tadi ditawarkan oleh dunia, kita harus bertentangan dengan hal itu. Mulai daripada pengaturan waktu. Saudara dan saya seringkali melihat bahwa kita menggunakan waktu secara tidak efisien, tetapi Efesus 5 ayat 16 bahwa pergunakanlah waktu dengan bijaksana supaya jangan sampai saudara mengisinya dengan dosa. Ya, kalau saudara banyak main games, gantilah dengan hal yang bermanfaat, yang berguna. Bacalah Efesus 5 ayat 16. Prioritas di dalam waktu sesuai dengan firman Allah. Prioritas di dalam ibadah minggu, karena banyak orang sudah menggantikan ibadah minggu dengan hal-hal yang lain. Holiday, biasa saja ya. Tetapi tidak kemudian ibadah bersama secara personal maupun secara komunal. Ya. Lalu kemudian di dalam etika seksual, sebagaimana tadi saya sudah sempat sebutkan contoh-contohnya, kita juga harus hidup bersesuaian dengan firman Allah di dalam kehidupan seksualitas kita. Penggunaan uang dan sumber-sumber lain yang Allah berikan kepada kita juga harus disesuaikan dengan firman Allah. Jadi gaya hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita, porosnya itu diatur dan didasarkan kepada firman Allah. Dan yang ketiga, terakhir kita melihat bahwa gereja sebagai kota Allah di dunia memiliki kebergantungan kepada Allah, di mana gereja meyakini bahwa perubahan atas hidup manusia maupun dunia tidak dilakukan dengan kekuatan manusia ataupun dengan berbagai sistem yang dibangun oleh manusia. Tetapi perubahan hidup itu hanya terjadi oleh kuasa Allah saja. Jadi tugas utama gereja adalah sebagai garam dan terang dunia ini. Itu tidak boleh dilalaikan tanpa kompromi terhadap dosa. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang dapat kita jalani di dalam kehidupan kita supaya tidak terjadi sekularisasi dan kemudian peranan gereja sebagai representasi kerajaan Allah di tengah dunia dapat dijalankan. Dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Allah ini mengajar kepada kita untuk kita dapat menjalankan tugas kita sebagai umat Allah dengan benar di dalam dunia dengan menyatakan sifat-sifat yang berkenaan kepada kehendak Allah. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Allah pada hari ini yang mengajar kami tentang bagaimana kami harus
menjadi representasi kerajaan Allah di tengah dunia ini dengan beragam macam pergumulan dan permusuhan yang terjadi dan sekularisasi yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam gereja kami yang begitu amat lancarnya, yang secara sadar maupun tidak sadar terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memperingatkan kami, dan kami berdoa agar melalui firman ini kami kemudian diubahkan cara pandang kami boleh menghidupi kebenaran-kebenaran Allah dan kemudian memiliki prinsip-prinsip yang benar sehingga hidup kami boleh berguna, hidup kami boleh bermanfaat bagi kerajaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.